Nabi Allah Musa Allah gambarkan di dalam Al-Quran ketika mengajak Bani Israel untuk pindah dari cengkeraman Fir'aun. Di malam hari Nabi Musa mengajak seluruh Bani Israel tanpa terkecuali, yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit. Bahkan ada di antara Bani Israel udah tua renta, hadirin, itu jalan pun gak bisa, mesti dipandu. Waktu berangkat bersama Nabi Musa keluar dari cengkeraman Fir'aun, dipandu, ada yang berjalan, kita bisa bayangkan. Ini sedang bergegas. Fir'aun takut kalau tahu bakal mengejar mereka. Di malam hari mereka berangkat, hadirin. Tentunya bawa orang tua, bawa orang yang sakit, gak mungkin bisa bergegas. Berjalan perlahan-lahan. Nabi Musa pun juga memperhatikan keadaannya, keadaan umatnya. Yang cepat jalan duluan, yang belakangan ditungguin sama Nabi Musa. Berjalan hingga tepat di depan laut. Ketika di pesisir pantai, di hadapan laut yang luas, tidak ada perahu, tidak ada bahtera, maka Nabi Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk duduk. Duduk semuanya. Nabi Musa ikut duduk. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Cuman sibuk zikir, hadirin. Kenapa? Nunggu perintah berikutnya. Nabi Musa enggak memohon kepada ya Allah gimana nih, tidak. Cuma tunggu arahan dari Allah. Sehingga Allah gambarkan di dalam Al-Quran ketika Fir'aun mengetahui bahwa Bani Israel telah meninggalkan Mesir, maka Fir'aun pun mengerahkan seluruh pasukannya. Yang kala itu jumlah pasukan Fir'aun mengejar Bani Israel, diriwayatkan kurang lebih ada 400.000 pasukan bersenjata lengkap dengan tekad untuk membantai Bani Israel yang laki-laki dan mempermalukan kaum wanitanya. Arti kaum wanitanya bakal dijadikan budak, yang lakinya dibantai, dibunuh. Ini tekad Fir'aun dan juga tekad seluruh pasukan Fir'aun. Keesokan harinya ketika Fir'aun menyadari, dikejar bersama 400.000 pasukan lengkap dengan pasukan berkudanya mengejar Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Maka itu keadaan, hadirin. Bani Israel mulai gugup, mulai panik. Kok Nabi Musa malah duduk di sini? Ini kalau Fir'aun tahu kita ada di sini, habis kita. Panik. Cuma Nabi Musa tidak bergeming, hadirin. Cuma duduk, tunggu perintah dari Allah. Maka Allah gambarkan di dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'an. Ketika pasukan Fir'aun mulai mendekat, sehingga pasukan Fir'aun bisa mendapatkan dan melihat ratusan ribu Bani Israel yang duduk di pinggir pantai. Sudah kelihatan, hadirin, sudah terlihat. Begitu juga sebaliknya, Bani Israel pun sudah melihat pasukan Fir'aun. Debu yang mengepul ke atas, hadirin, melihat jumlah pasukan besar, maka makin paniklah keadaan Bani Israel. Falamma tara al-jam'an, maka berkata pengikutnya Nabi Musa, Bani Israel, innal mudrikun, sungguh kita bakal ditangkap dan dibantai oleh Fir'aun. Kita nggak bisa kabur lagi, nggak bisa lolos lagi. Panik saat itu, ya. Kita bisa bayangin, hadirin, keadaan Bani Israel kala itu begitu melihat pasukan Fir'aun di depan mata mereka, semuanya panik, berteriak. Cuman mau lari kemana lagi? Depan laut. Kalau berhenti di sini atau kabur nggak bakal bisa lari lagi. Kenapa? Jumlah pasukan Fir'aun begitu banyak. Sehingga akhirnya Nabi Musa mengatakan kalla. Nabi Musa pun mengatakan tidak akan, kita nggak bakal ketangkep oleh Fir'aun. Inna ma'i rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang bakal nunjukin saya apa yang harus saya lakukan setelah ini. Artinya Nabi Musa pun, hadirin, tidak melakukan sesuatu melainkan sesuai apa yang diperintahkan Allah. Subhanallah. Sampai Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut ya Musa. Nah, begitu datang perintah, baru Nabi Musa berdiri memukulkan tongkat. Ini pasukan Firaun makin mendekat. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut, laut pun terbelah, hadirin. Diriwayatkan oleh ahli tafsir, itu lautan yang terbelah bukan cuma satu jalan yang terbelah, tapi terbagi menjadi 12 jalan.
Sehingga lautan itu udah kayak gang, ada 12 gang hadirin. Kenapa 12? Dikarenakan Bani Israel ini punya urutan kasta. Kasta mereka tuh ada 12. Ya. Jadi sebab Bani Israel hadirin, ya, pertama harus kita pahami dulu Israel itu apa sih? Ya. Israel adalah nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Nabi Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ya'qub punya anak 12 sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Yusuf. Kata Nabi Yusuf waktu bicara kepada ayahnya Nabi Ya'qub, "Hai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bulan tunduk dan sujud kepadaku. 11 bintang sujud kepadaku." 11 ini diisyaratkan adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, sehingga dengan Nabi Yusuf 12. Jadi 12 kasta. Kasta tertinggi keturunan Nabi Yusuf bin Ishak. Maka Israel adalah nama lain Nabi Ya'qub, dan Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ya'qub. Jadi Bani Israel, dan Nabi pertama dari kalangan keturunan Nabi Ya'qub adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sehingga ya Allah ahbab 12 terpecah menjadi 12. Dan antara gang yang satu dengan gang yang sampingnya, itu Allah bukakan seperti ada rongga hadirin, sehingga yang ada di sini bisa melihat orang yang ada di sebelah sana. Begitu juga sebaliknya, sehingga mereka waktu melintasi lautan tersebut tidak ada kepanikan. Sebab kenapa? Masih lihat temannya ada di sebelah, tetangganya masih ada di samping sana. Tapi kalau coba ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka semua dalam keadaan bimbang dan khawatir. Gimana keadaan sahabatku, bagaimana keadaan tetanggaku, bagaimana keadaan fulan dan fulan. Tapi Allah bukakan hijab sehingga mereka bisa saling mengetahui satu dengan yang lainnya. Lewat 12 golongan ini sampai ke seberang. Lalu datang Fir'aun. Datang Fir'aun masuk ke dalam beserta pasukannya dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyahid di sini hadirin, yang ingin saya garis bawahi, lihat yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam, melakukan semuanya sesuai apa yang diperintahkan Allah dan diizinkan Allah, tidak berbuat dengan sendirinya. Kalau sudah berbuat dengan sendirinya tanpa perintah Allah, maka kegagalan yang akan didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa Nabi Muhammad juga sama hadirin.